Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Wah, puji Tuhan, wajahnya cerah hari ini. Haleluya, karena dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama bawa persembahan penyembahan kita yang terbaik, all out sepenuh hati, supaya Tuhan dimuliakan dan disenangkan oleh pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Yang setuju boleh angkat jempolnya sama-sama, katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Kami angkat tangan kami Tuhan, oh mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selalu. Kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia bahwasannya untuk selama. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih sekali lagi Bapak Ibu, sambil lambaikan tangan kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Na 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 na. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kasih setia Tuhan gak pernah berkesudahan dan gak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami melihat bahwa Tuhan tersenyum dari surga. Tuhan, terima kasih, kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segala kasih-Mu bagiku ya Tuhan, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita yang mengasihi dan terima kasih setia Tuhan sampai hari ini. Tuhan, Kau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Sekali lagi dengan lembut katakan, tak pernah berakhir Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah
segala, oh tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Yesus segalanya, kau segalanya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, setiap hari. Kuriala bayar la bayar syandi. Kurala bara bayar syanda nalabo. Kurala bayar la bayar. Oh, la bayar syanda nalabo. Kurala bayar la. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Mari sambil angkat tangan kita katakan, sebab kasih setiamu lebih dari, ya Tuhan benar, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Oh kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari arahkan wajah kita pandang Dia. Yes Lord, jiwa kami melekat Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air Tuhan. Demikianlah kami merindukan-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu besar, Kau menuntun kami Tuhan di padang yang berumput hijau. Oh yes Lord, jiwa kami melekat kepadamu, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan
kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Betapa ku rindu, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Oh, haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita berbahasa roh sama-sama. Jiwa kami merindukan Kau Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kami dapatkan kekuatan yang baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Mari silakan dengan hormat kepada Bapak Pendeta Filipus Karsono. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Oke, baik. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Maaf tadi agak terlambat ya, karena ada yang dibereskan dulu. Bagaimana kabar semuanya? Ya, sebelum firman bolehlah kita nyalakan dulu. Ya, unmute dulu biar sebentar kita ngobrol-ngobrol. Ya, Cibinong bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Baik, dahsyat. Tuhan, baik Ya. Pak. Bagaimana kondisi di sana ini? Corona, apa Mbak, corona masih ada? Masih Pak. Masih ya? Masih banyak yang Cilegon. kena? Wah, Cilegon sangat banyak nih kemarin ini. Jemaat juga banyak yang sakit. Di sana gimana di Cibinong? Ada yang sakit? Udah sisa sedikit sih ya, banyak yang Sedikit sembuh ya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur diberi kesehatan. Hari-hari ini kita tidak bicara lagi. Ya, banyak orang, waduh, ekonomi lagi sangat berat. Ya, tapi mereka bilang ya, yang penting masih hidup katanya. Luar biasa. Saya bersyukur ya melihat jemaat Tuhan tetap setia antusias. Semoga kondisi pandemik ini tidak mengurangi cinta kita sama Tuhan. Amin. Ya,
Jangan jadi malas, saya malah menjadi semakin berapi-api mengikut Tuhan yang mengalami itu. Wah, luar biasa. Masa pandemik ini bukannya saya syukur ya, tapi saya merasakan benar-benar begitu luar biasanya Tuhan itu. Semoga masa pandemik ini Yesus makin nyata dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan kendor. Ojo kendor, ge. Bahasa sini. Jangan kendor. Baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini masih berkenaan ya dengan kerajaan, karena saya selalu bahas kerajaan Allah. Di gereja kami sudah 1 tahun. 1 tahun. Berapa bulan apa ini sekarang? Bulan Agustus ya, berarti 8 bulan. Nah, sudah bahas kerajaan. Luar biasa saudara, ya sangat luar biasa. Jadi kami benar-benar mendapatkan isi hati Tuhan yang benar-benar menjawab setiap pertanyaan dan masalah kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara juga bisa menemukan hal-hal yang dahsyat itu. Amin. Baik, saya bisa mulai ya sekarang. Hari ini tema yang diangkat adalah tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Saya akan share lewat ini PowerPoint ya. Ya, kerajaan yang tak tergoncang. Apakah terlihat jelas? Boleh kasih jempol? Ya, begitu. Baik. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya bikin slideshow dulu ya. Oke. Nah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebenarnya ini tadi malam saya masih bingung sampaikan apa karena lagi banyak kerjaan ya, baru habis pemberkatan dan sebagainya. Tiap hari doain yang sakit ya. Doain yang bermasalah, yang menguburkan juga beberapa jemaat yang meninggal. Ya sudah ada yang meninggal juga. Nah, jadi banyak kesibukan, tapi Brother Irawan bilang, wah kenapa nggak bahas ini, kerajaan yang tak tergoncang, kan ya. Puji Tuhan memang itu ada di hati saya. Kerajaan yang tak tergoncang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat goncangan hari-hari ini ya, sebelum kita masuk ya dalam firman, kita mau melihat kondisi hari-hari ini. Saya mau tanya nih, ya mungkin jawabannya nggak perlu disampaikan dengan lisan ya, karena nanti mungkin mengganggu ini. Tapi kita ya, dengan jempol atau anggukan. Menurut saudara, pernah nggak seumur hidup saudara melihat goncangan sehebat hari-hari ini? Pernah nggak? Sampai seluruh dunia luluh lantak. Saya hidup udah 51 tahun ya, walaupun kelihatan masih muda ganteng. Tapi udah 52. Saya mau lebih muda lagi. Tiap hari saya perkatakan saya akan lebih muda. Nah, 52 tahun saya alami banyak masa ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang baru ABG, mesti ada yang anak milenial, tapi kita udah lewati banyak zaman. Dari zaman listrik belum ada ya, saya sudah ada. Waktu itu masih pakai diesel. TV itu satu kampung paling 1 RT 1 ya, zaman dulu tahun 70-an. Sekarang bukan main, luar biasa. Tapi saya belum pernah lihat goncangan sehebat ini. Berapa kali terjadi resesi 98 2008. Ya, 98 Indonesia kolaps tapi bangkit. Ya, itu hanya lokal. Dunia ya sempatlah tiap 10 tahun ada goncangan ekonomi, tapi tidak pernah menggoncang sampai ke dasar yang paling dalam. Amerika pernah jatuh, ekonominya seluruh dunia pernah jatuh. 2008 kurang lebih, 98 juga memang ada, tapi nggak pernah orang waktu itu ekonomi jatuh tapi masih bisa dagang. Ekonomi jatuh, orang masih bisa interaksi satu sama lain. Orang masih bisa nonton bioskop, masih bisa sekolah, masih bisa ibadah. Hari ini saudara, jangankan saudara ingin, aduh Tuhan Yesus, ya salaman aja nggak boleh.
Napas nggak pakai masker aja nggak boleh. Dagang itu sekarang di mana-mana nggak bisa karena ditutup ya di Tanah Abang yang pusat grosir se Asia Tenggara. Dijual-jualin kiosnya dengan murah. Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi jualan, udah nggak ada orang yang beli. Makan aja sekarang dihitung menit, 20 menit. Nggak pernah goncangan saya buat kematian. Saya di Cilegon waktu awal tahun lalu ya kejadian corona nggak takut ya artinya masih jauh-jauh lah. Sekarang sebelah rumah, belakang rumah meninggal ya, depan rumah, aduh udah tinggal jarak senti udah luar biasa ya, ambulan tiap hari seliweran ya. Saya kebetulan masuk grup para pejabat dan para aparat di Cilegon. Waduh, sehari 10 dikubur ya. Rata-rata 5 sampai 10, sudah ratusan yang meninggal di Cilegon. Dan jemaat yang orang-orang yang kita kenal juga keluarga dekat dan sebagainya. Ya, keluarga-keluarga di Cibinong juga mengalami sakit COVID. Sehingga kita nggak bisa bilang, wah ini goncangan jauh, nggak. Sekarang kita sedang ada dalam goncangan. Nah, kita mau belajar. Saya kasih gambar terus yang sorry. Baik, kita akan melihat ya bagaimana goncangan itu ada. Kenapa ada? Oke, Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya di sini jelas ya ada hidup di dunia pasti ada goncangan. Nah, ada lagi yang Tuhan katakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberi janji satu kali lagi. Jadi waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, berarti waktu itu atau waktu-waktu lain. Tetapi finalnya nanti ada goncangan terbesar. Ya, berarti ada goncangan, tapi ada satu kali lagi nanti aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, sekarang ini bumi digoncang, tapi nanti goncangan terakhir bukan cuma bumi, langit juga digoncang, alam semesta digoncang. Yang sekarang ini belum final. Ini aja kita udah kelabakan. Ya, saya selalu berpikir, Tuhan gila bener, satu virus kecil yang nggak kelihatan bisa menghancurkan luluh lantakan seluruh dunia. Kalau Tuhan izinkan 5 virus, kira-kira kita masih ketemu nggak di Zoom ini? Ini satu loh, udah setengah mati semua, habis ribuan triliun dan banyak. Sudah berapa juta ya? 200 juta yang kena dan sudah sekitar 3 jutaan ya yang meninggal. Luar biasa sudah. Cari jiwa satu susah, ini 3 jutaan ya meninggal. Ini belum apa-apa, tapi artinya akan ada goncangan. Wah, kalau tahu ada goncangan gitu, apa yang kita bisa lakukan? Ya, 27 sama-sama, 23. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, saya lompat deh. Mengapa harus ada goncangan? Ya, mengapa? Yang pertama, supaya yang tidak tergoncang tetap berdiri. Kenapa ada goncang? Shake. Kenapa ada goncangan? Kenapa ada keadaan yang luar biasa menggoncang? Jawabannya satu tadi Alkitab, supaya yang tidak tergoncang tetap berdiri. Yang mudah tergoncang hancur. Disinilah sendi-sendi hidupmu akan diuji. Kalau engkau mengandalkan uang, habislah hari. Kalau engkau mengandalkan kekuatan manusia, saya kenal banyak orang besar ya,
pengusaha-pengusaha yang saya lihat di TV, yang saya lihat di medsos ya, meninggal miliuner-miliuner, orang-orang yang tidak tersentuh oleh keadaan susah. Ya, hari ini napas saja susah. Susah nafas saja. Bayangkan saudara, ada sebuah kesaksian dari seorang pengusaha Portugal, ya, miliuner, anaknya menulis sebuah pernyataan di medsos. Dia bilang, bapak saya itu sangat kaya, dia bisa beli apa saja. Tapi kemarin untuk hal yang gratis saja dia nggak bisa. Apa itu yang gratis? Bernafas. Siapa di sini yang nafas bayar coba? Sekarang nafas yang gratis itu jadi mahal. Dia habis ratusan juta miliaran untuk bisa nafas. Nggak nafas juga, karena paru-parunya rusak. Kena virus. Dia bilang, semua uang kami bisa beli apa sih? Tapi untuk beli nafas, kami nggak sanggup. Oh ya, peganganmu uang, bro. Peganganmu uang. Andalanmu uang. Goncang. Hari-hari ini yang masih muda, saya lihat banyak artis, banyak orang terkenal, gila kata saya. Masih muda, umur 30, 20-an, meninggal, badan sedang fit-fitnya. Ya, fitness setiap hari. Lawan virus satu kecil itu. Ya, meninggal. Digoncang. Kenapa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncang. Negara apa yang nggak kolaps? Ya, Amerika super power, angka tertinggi COVID. Rusia, ya China sih puji Tuhannya memang dia paling awal sih, jadi dia untuk bisa menangani lebih panjang dari siapapun dan lebih ngerti. Ya, jadi lebih tercover. Tapi kita lihat secara semua negara rusak, ekonomi hancur, ya kolaps. Di Amerika itu terbesar loh jumlah COVID-19. Indonesia puji Tuhan loh masih ribuan, mereka ratusan ribu ya sehari, pernah puluhan ribu. Sekarang itu udah paling tinggi lah deh. Saya lupa lihat data. Negara terhebat aja udah nggak sanggup. Kalau andalannya kamu negara, pemerintahan, andalan kita ada kekuasaan dunia, kolaps. Jadi goncangan harus ada, pasti ada. Ya, tapi di mana kamu berdiri? Oke, supaya yang tidak tergoncang tetap berdiri. Kenapa harus itu terjadi? Karena sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, manusia telah keluar, ya, telah keluar dari kerajaan Allah. Telah independen artinya saya nggak mau lagi ada di pemerintahan Allah. Saya nggak mau lagi di bawah pengayoman Allah. Saya mau keluar. Nah, keluar. Dia mendirikan sendiri kekuatannya, kerajaannya, kemampuannya, kepintaran. Dia keluar dari otoritas Allah. Nah, keluar dari pemerintahan dan pengayoman pemerintahan Allah dan perlindungan Allah. Pada akhirnya, saudara, ketika digoncang, hanya kerajaan Allah aja yang nggak tergoncang. Betul nggak, saudara? Pada akhirnya kita akui semua tergoncang. Bahkan gereja tergoncang. Karena nggak semua gereja kerajaan Allah. Banyak gereja kerajaan manusia, kerajaan ego, kerajaan ambisi, kerajaan pribadi. Goncang. Supaya yang tetap nah, di sini penting nih. Jadi saya nih orang yang senang untuk kalau ada masalah kondisi bencana itu saya selalu ikut ya aksi sosial. Jadi di mana-mana, termasuk di Tasikmalaya, di Cilegon, di mana. Ya, selalu puji Tuhan saya dipercaya banyak orang untuk menitipkan uang untuk bagi sembako, obat dan sebagainya. Nah, satu kali kejadian gempa di Tasik 7,6 skala Richter. Itu goncangannya pada hanya berapa detik. Saya lihat itu tiang listrik menari-nari, saudara. Ya, jadi satu kali lucu ya di Tasikmalaya lagi
kami lagi ikut ibadah penghiburan di rumah sakit. Pendeta lagi baru shalom mau khotbah habis penyembah habis worship ya. Ya, kita akan masuk dalam khotbah penghiburan. Silakan Bapak Pendeta. Baru shalom, saudara. Itu gempok. Wow, tembok meliuk-liuk, saudara. Luar biasa. Semua kabur, saudara. Keluar dari ruangan. Rumah duka. Kabur semua. Cuma satu yang masih diam di tempat. Siapa dia? Yang meninggal. Gak bisa pergi kemana-mana. Dia diam sendirian. Yang lain keluar. Akhirnya bubar, saudara. Gak ada yang ikut ibadah. Kenapa? Karena kami dengar berita. Kami telepon, nggak bisa ditelepon ya. Listrik mati sebagai, wah kacau chaos. Dan saya pulang puji Tuhan nggak apa-apa, cuma ya ada beberapa kami kebetulan tinggal di gereja pecah kaca ya beberapa, nggak apa-apa. Gedungnya kuat, betonnya tebal. Besoknya saya dapat kabar di Kabupaten Tasik, jadi di pinggir-pinggir kota. Wah, ratusan ribuan rumah hancur. Jadi saya ke sana survei dan kemudian membuka dompet peduli. Dapat miliaran juga loh itu untuk bantu-bantu support ya. Untuk recovery dan sebagainya, bangun rumah dan sebagainya. Saudara, saya mau langsung ke lokasi dan saya cek rumah-rumah yang hancur. Ada banyak yang berdiri, ada yang hancur. Yang hancur saya cek, waduh bahannya. Rumah di kampung tuh ngeri, saudara. Ada yang nggak pakai tulang loh, bayangin. Jadi didorong juga jatuh. Terus saya cek itu tembok yang dipencet sama saya. Kayak ini loh, kayak tepung. Kerak. Rusak hancur. Ya, setelah goncangan baru kelihatan, oh ini deh, bangunan yang kuat ini. Ini yang hancurin. Nah setelah goncangan ini siapa yang kuat sekarang? Siapa yang berdiri dan siapa yang menang? Akan terlihat. Terbuat dari apa bangunan? Dibangun di atas apa? Hidup. Kalau bukan di atas batu karang, cuman fondasinya juga di atas pasir, pendek lagi. Goncangan pasti ada. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan lalu kan goncang. Kamu tinggal di dunia yang sedang bergoncang kok. Seluruh dunia. Yang ada yang harus kamu perbaiki adalah di mana kamu berdiri, di mana terbuat dari bahan apa kamu. Ya. Oke ya. Jadi itu yang saya lihat. Saya sering ke tempat tsunami waktu di Tasikmalaya, peristiwanya di Pangandaran. Wah, tsunami hancur semua itu, hotel-hotel luar biasa. Ya, kapal bisa masuk ke tengah kota. Banyak yang meninggal, hancur semua. Ya, beton yang menahan untuk ombak tuh, yang berapa puluh, mungkin ratusan ton terangkat tuh, bisa pindah ke hotel. Goncangan. Are you ready? Ya, kita sedang tinggal di goncangan. Oke, saya lanjut. Terus gimana Pak supaya kita tetap kuat? Ya, saya berapa menit nih waktu? 2 jam ya kan? Ya. Yang pertama, saudara, harus tahu. Ini, baca sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mohon maaf saudara, saya kalau baca Alkitab tidak pernah baca satu versi aja. Indonesia ini bahasanya kurang akurat untuk Alkitab ya, karena seringkali bahasa kita tuh mengendorkan, melemahkan. Saya pelajari banyak sampai bahasa asli. Jadi seringkali kalau baca Alkitab jangan hanya satu versi, satu sudut pandang, karena bahasa kita ini kurang miskin dalam perbendaharaan. Ya, jadi seringkali malah melemahkan. Jadi saya selidiki bahasa aslinya bukan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita, ini sebenarnya bukan mengucap syukur kalau dalam bahasa Inggris ya, KJV,
terus AVE, ya, NIV dan sebagainya. Ini menggunakan kata marilah kita mengucap syukur, itu salah. Sebenarnya marilah kita menerima kasih karunia. Supaya kita, nah ini bukan beribadah kepada Allah. Supaya kita ya dapat melayani Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kalau mau ini keluar sedikit dari konteks nggak apa-apa ya, supaya saudara ngerti. Jadi saudara harus kalau mau melayani Allah, hidup dalam kerajaan Allah, harus dalam kasih karunia, bukan usaha sendiri, bukan kemampuan dirimu sendiri. Maaf loh, beribadah melayani Allah dengan kekuatan sendiri itu bagaikan mempersembahkan bau busuk kedagingan. Nggak bisa. Harus dalam lingkup kasih karunia, kerendahan hati, rasa hormat. Oh, saya bisa pujian hebat, apalagi kita kan di GBI, wah, saya training udah ikut sekolah Alkitab, saya udah ikut pelatihan di Proskuneo, wah, saya dilatih sama hamba Tuhan besar, wah, itu bau busuk loh. Kalau saudara harus mengerti bahwa dalam melayani, dalam beribadah, dalam untuk berkenan kepada Allah, tidak hanya kasih karunia. Kita nggak punya apa-apa sedikit pun yang bisa kita banggakan. Kita ini lemah, kotor, hina kalau kita menggunakan kekuatan sendiri. Itu seperti api asing di hadapan Tuhan. Jadi ayat ini maksudnya ya seperti itu. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi karena kita menerima apa saudara? Kerajaan yang tak tergoncangkan. Saya sambil ini ya biar lebih jelas. Kayak pelajaran sekolah Alkitab nih. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kasih karunia. Maka itu kita bisa melayani dia karena kasih karunia. Dengan hormat. Kalau bahasa Inggrisnya bukan dengan takut dan gentar seperti ketakutan, tapi dengan hormat dan kegentaran yang kudus, yang mengagungkan. Bahwa kita memang nothing, dia everything, sehingga kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakan, kita dijadikan anak. Nah, jadi kita ngerti bahwa kita telah menerima, ya, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tangkap itu, saudara. Saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu, bagaimana supaya kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yang pertama, carilah. Itu perintah Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini perintah Tuhan Yesus. Hai, semua jemaat JRC ya. Apa yang kamu cari di hidup ini? Coba lihat kiri kanan tuh. Apa yang kamu cari? Jujur. Duit. Banyak kan gitu, nyari duit. Iya Pak, penting duit. Betul, tapi cuma duit. Banyak orang cari. Hari ini cari duit, matilah. Hancur lah kalau kamu cuma cari uang. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Wah, Yesus. Saya bersyukur banget. Tahun ini kami mendapatkan pewahyuan tentang kerajaan. Kami mencari menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari fokus. Apa itu kerajaan?
apa yang ada dalam kerajaan, seperti apa kerajaan, apakah prinsip dalam kerajaan, apakah sistem dalam kerajaan itu, apakah hukum dalam kerajaan. Tuhan memberi step by step, step by step, step by step. Dan Tuhan memberi pewahyuan tanpa saya mengerti caranya kok. Lagi tidur bisa dapat, lagi mimpi bisa dapat, lagi nonton film bisa dapat pengertian, lagi ngapain, lagi mandi bisa, lagi main badminton bisa dapat. Tuhan singkapkan. Kenapa? Karena saya fokus, saya mau cari kerajaan Allah. Di hari ini kalau nggak cari kerajaan Allah, kamu cari apa? Habis. Karena cuma satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Mau kemana lagi, saudara? Cari itu sebuah effort, sebuah usaha, bukan usaha kemampuan kita. Tapi kita minta Tuhan singkapkan, bukakan misteri yang luar biasa. Alkitab berkata, kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Barang siapa yang memiliki akan mendapatkan, yang tidak memiliki apapun yang ada pada dirinya akan diambil daripada. Wah, saudara, kalau nggak punya pewahyuan tentang kerajaan, engkau nggak dapatkan segala kelimpahan itu, malah yang ada pada kita diambil. Dan saya dapat begitu luar biasa. Dan sampai ada beberapa hal yang nggak bisa saya sampaikan kecepatan karena terlalu dahsyat. Entah kapan siap, apakah jemaat sudah siap. Terlalu luar biasa, terlalu dahsyat. Kalau nggak bisa, kalau belum siap, orang-orang akan menghujat, melecehkan firman Tuhan. Karena apa? Loh, kok nggak masuk akal ini? Apa ini? Nah, pendeta ngaco ini nanti dihujat firman Tuhan. Kenapa? Karena pemahaman dimensi paradigma kita belum nyampe ke hal yang luar biasa. Hari ini cari. Maaf ya yang suka baca kitab selewat-selewatnya. Saat teduh hanya sekedar yang ngisi list doang. Saat teduh tuh bukannya pagi jam 5, jam 6. Bukan. Intimacy itu every day, every time. Ya, every breath you take. Jangan sempitkan, wah saya sudah saat teduh setengah jam. Bebas, merdeka. Setelah itu saya lakukan apa aja semua saya. Itu hidup dalam dunia itu. Cuman rutinitas agama. Ya, jadi cari, kejar. Saya nggak punya waktu jelaskan banyak. Karena waktu kita terbatas. Cari kerajaan Allah. Yang kedua, saudara. Hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah artinya hidup dalam pemerintahan Allah. Ya dong. Kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah berarti engkau sedang hidup dalam pemerintahan Allah. Karena kerajaan itu bicara pemerintahan. Ya enggak? Hidup dalam kerajaan Allah artinya hidup dalam pemerintahan Allah. Kembali Adam Hawa itu keluar dari kerajaan Allah, keluar dari pemerintahan dan pemerintahan Allah. Tapi kita mau masuk lagi dalam hidup dalam pemerintahan Allah. Baca Matius 6 ayat 9, 10, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ayat 10, 2, 3. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 10 sama-sama 2, 3. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Belum di share screen lagi, bro. oh, belum di-share. Oke. Tadi belum. Serius. Ya. Hidup dalam kerajaan Allah artinya hidup dalam pemerintahan Allah. Nah, itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini garis bawahin. Yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Tuhan Yesus ngajar, kalau kamu mau doa, doa ini. Doa seperti ini. Apa yang didoakan pertama? Yang pertama, muliakan Tuhan, agungkan Dia. Tapi permintaan pertama bukan makanan.
Permintaan pertama bukan kesehatan. Permintaan pertama, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena masalah terbesar kita bukan masalah makanan, minuman, atau kesehatan. Masalah terbesar kita, kamu hidup dalam pemerintahan siapa? Kalau kamu hidup dalam pemerintahan dunia, pemerintahan uang, pemerintahan iblis, pemerintahan yang bukan dari Tuhan, maka hidupmu akan hancur. Karena kamu diperintah oleh dunia, oleh iblis. Tapi kalau engkau berdoa, datanglah kerajaanmu, artinya Tuhan, datanglah, perintahlah aku. Aku mau jadi ya anggota kerajaan Allah. Memerintahlah. Nah, kalau Allah memerintah, maka yang terjadi adalah kehendaknya terjadi di bumi, kehendaknya terjadi di hidupmu. Seperti apa kehendaknya? Di sorga. Itu keadaan di sorga pindah ke hidupmu. Sehingga di bumi jadi seperti di sorga. Kalau engkau diperintahnya sama uang, engkau diperintahnya sama dunia, engkau diperintahnya sama hawa nafsu, maka hidupmu kayak di neraka. Neraka jadi di bumi. Tapi kalau engkau diperintah sama Allah, dalam pengayoman, pemeliharaan, dan otoritas Tuhan, maka kehendak Dia yang jadi. Kehendak Dia apa? Hidupmu seperti di sorga. Kesehatanmu seperti di sorga. Berkat-berkatmu seperti di sorga. Damai sejahteramu seperti di sorga. Sekarang pertanyaan saya, kita masih ngais-ngais dengan cari dari dunia, rupiah demi rupiah dengan air mata, keringat, dengan perjuangan. Dan kita berkata, saya hidup ya dalam kerajaan Allah. Kita belum merdeka, itu berarti kita masih menderita. Wah, saya dapati banyak sekali hal luar biasa. Ternyata benar kata Yesus. Nomor satu tuh minta kerajaan, cari kerajaan. Karena kalau kamu masuk dalam kerajaan, otomatis kamu nggak hidup sendiri, nggak berjuang sendiri. Engkau ada dalam perlindungan satu pemerintahan Allah yang dahsyat. Kalau Irawan misalnya ini dalam sebuah film silat misalnya, wah dia memberontak kepada satu kerajaan karena kerajaan itu jahat ya, kerajaan itu lalim ya, merampok, menjara, membunuh. Irawan memberontak padahal dia orang penting di kerajaan, dia pejabat tinggi. Ketika itu dia dikejar-kejar, diburu. Dia sendirian, pasti mati, dikejar sama satu kerajaan. Maka dia harus berlindung masuk ke dalam kerajaan lain yang cocok sama dia. Dia masuk ke kerajaan Filipus. Maaf ya bro, gua jadi raja. Bro Philip katanya, saya datang, saya minta perlindungan. Kerajaan yang tempat saya tinggal itu jahatnya luar biasa. Gak cocok sama hati saya, gak cocok sama pikiran saya. Saya mau masuk dari anggota kerajaan. Oh boleh bro, masuk bro. Aku akan lindungi, aku akan jaga, tapi kamu harus ikuti perintah aku dong. Karena kamu rakyatku, kamu adalah anggota kerajaanku. Bahkan diangkat mungkin jadi anak, jadi adik misalnya. Nah, kerajaan si jahat mau nyerang, tadinya gampang nyerang satu orang, habis dia ditelan. Tapi sekarang dia ketemu kerajaan yang lebih besar. Yang lebih dahsyat. Apa ya? Kerajaan yang lebih dahsyat. Maka dia akan kalah. Kenapa? Kingdom versus kingdom. Kerajaan iblis melawan dirimu hancur. Kerajaan iblis, kerajaan dunia akan menghancurkan semua manusia. Tapi saya aman, karena Irawan aman, karena dia ada dalam kerajaan Allah. Lu lawan tuh raja buat. Lu lawan pemerintahan dia. Lu lawan penguasaan dia. Lu lawan kekuatan dia. Hancur iblis. Amin. Makanya engkau harus hidup dalam kerajaan. Minta Allah memerintah. Jangan hidup seenak. Hidup. Apa Tuhan perintahmu untuk saya? Saya mau hidup dalam pengayoman, perlindungan, protektorat, otoritas. Ya semua kasih karunia Allah. Ini luar biasa, saudara. Kalau engkau enggak seperti itu, engkau akan dilumat oleh dunia. Ya, baik. Nah, yang ketiga, dengan cepat. Yang ketiga, hidup dalam hukum kerajaan Allah. Apa bedanya dengan pemerintahan? Ya, sistem pemerintahan itu ada hukum. Nah, hukum dunia, hukum kerajaan, hukum tiap kerajaan beda-beda. Ada kerajaan Jawa, saya orang yang cukup senang belajar.
ya belajar sejarah waktu di Jogja kemarin saya sempatkan pergi ke keraton belajar. Wah, saya banyak banget disingkapkan di situ. Ya ke kerajaan Mataram, ya kerajaan Mataram yang di Jogja itu, saya dapat pemahaman pengertian. Ya, jadi ada sistem, ada prinsip, ada cara gaya hidup yang dipakai tiap kerajaan. Dan itu menentukan kehidupan kita. Nah, kita sekarang agak susah untuk cari kerajaan yang masih eksis, yang masih berdaulat penuh. Sekarang rata-rata udah nggak ada. Mereka hanya ya simbolis saja ya. Tapi anggaplah ini kerajaan, anggap ini. Kita tahu lah. Ini kelihatan gambarnya, bro? Oke. Ini Korea Utara. Kalau tinggal di Korea Utara, misalnya engkau nggak beruntung lahir di sana, udah hukumnya komunis. Manusia adalah budak. Mereka super miskin tapi sombongnya minta ampun. Dan setiap hari harus nyembah patung-patung pendiri Korea Utara. Mereka hidup sangat ketat, sebenarnya. Saya udah lihat. Mereka dengerin lagu aja nggak boleh kecuali lagu negara. Mereka nggak boleh nonton siaran lain selain siaran negara. Nggak punya internet lain selain internet yang diatur negara. Nggak ada akses. Nah, sebelahnya adalah Korea Selatan. Wah, hukumnya demokrasi. Semua berhak untuk sejahtera. Negara maju, K-pop dan sebagainya. Wah, semua orang bebas lakukan apa saja asal jangan melanggar hukum. Hidup di mana saudara mau pilih? Sekarang Korea Utara sedang kekurangan makanan sampai nggak ada beras katanya, sampai jatah buat tentara dikasih dijual ke rakyat karena udah nggak bisa lagi tanam. Saya nggak tahu kenapa. Apakah kekeringan? Ya, cuma yang jelas lagi kelaparan. Tapi Korea Selatan sedang berkelimpahan. Kenapa? Karena hukum yang berlangsung itu yang menjamin kehidupan mereka. Saudara mau tinggal di mana? Ini dua negeri Korea bahasanya sama. Tapi nasibnya sangat mengerikan. Kenapa? Hukumnya beda. Nah, hari ini, saudara, saya ajak engkau hidup dalam hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan iblis itu hukum dosa. Semua manusia berdosa tanpa kecuali. Yang kedua, hukum Taurat. Hukum Taurat adalah mengatur hukum bahwa di bawah hukum itu kamu, kalau nggak bisa lakukan, kamu binasa. Kamu masuk dalam hukum maut, kematian. Saudara, semua terpenjara. Tapi saya bersyukur kita hidup dalam kerajaan Allah. Hukumnya ada 4, hukum iman, hukum kasih karunia. Bahwa kamu diselamatkan karena iman oleh karena kasih karunia Allah. Semakin besar, semakin banyak dosa, demikianlah kasih karunia semakin dahsyat. Kemudian ada hukum Kristus, hukum kasih yang diajarkan Yesus. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, berilah kepada orang yang menyakiti kamu, doakan. Nah, itu hukum kasih. Ya, lakukan apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu. Juga hukum roh kehidupan. Maaf, saya tidak ada waktu untuk sampaikan karena waktu saya terbatas, tapi ini luar biasa. Kalau engkau hidup dalam hukum ini, wah, ini nanti saya mau, ya belum bisa bagikan si kejemaat ini, dahsyat luar biasa. Hukum, terutama hukum roh kehidupan yang memerdekakan kita dari segala kuasa iblis. Bukan berarti hukum lain tidak dahsyat, bukan. Tapi hukum roh kehidupan punya dampak untuk menghancurkan semua hukum ini. Hukum dosa, hukum Taurat, hukum maut. Saya hidup dalam roh, hukum roh kehidupan. Jadi gini, saya jelasin sebentar ya, sebelum saya tutup. Di dunia ini berlaku hukum. Saudara suka nggak suka, saudara ada dalam hukum. Hukum ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Hukum ada yang berlangsung di bawah pemerintahan dunia, raja-raja, presiden, dan para penegak kekuasaan. Tapi ada juga hukum alam. Nah, kita bicara hukum alam. Ada satu hukum namanya gravitasi. Saudara tahu gravitasi? Benda apapun yang dilepaskan pasti jatuh. Ya, pasti jatuh. Benda apapun dilepaskan pasti jatuh. Nah, kalau Irawan dilempar, maaf ya bro, kamu terus jadi contoh. Kalau pakai yang lain kesinggung nanti. Kalau Irawan adik sendiri, nggak apa-apa, urusan nanti bro ya. Nah, kalau Irawan dilepas di ketinggian 5.000 meter atau 5 km di atas langit, Irawan pasti jatuh. Mati dia. Kenapa? Ada hukum gravitasi. Irawan suka, nggak suka, percaya, nggak percaya, tetap jatuh. Makanya aneh kan di sekarang, saya nggak percaya corona nggak ada, tapi tetap sakit dia, tetap mati walaupun
bilang nggak ada. Jadi seperti itu. Ya, Irawan dilepas dari 5 kilometer di atas langit 5.000 meter. Pasti jatuh. Zup. Tetapi Filipus nggak jatuh. Kenapa? Karena saya ada dalam pesawat. Saya ada dalam pesawat. Di dalam saya bisa makan, bisa nonton film, duduk ngelonjor karena pakai VIP ya, kelas bisnis ya. Terus bisa pramugari minta itu dong, minum yang enak. Ya, saya minta makan ini. Si Irawan lagi jatuh. Saya lagi asik. Kenapa? Karena saya masuk ke dalam hukum yang beda. Irawan masuk di hukum gravitasi, saya di hukum yang lain. Yang ya terbang ini walaupun berat bisa terbang. Hukum aerodinamis, hukum pesawat terbang. Dia mengalahkan hukum gravitasi. Irawan yang di luar hukum ini jatuh. Syat. Saya ada dalam hukum ini, aman, menikmati perjalanan 8 jam, 10 jam, 12 jam, asik bisa tidur. Kongko si Iwan mana? Oh, udah jadi penyet tuh. Kenapa? Karena dia di luar. Makanya saudara harus ada di dalam kerajaan sehingga hukum yang berlaku di sini berbeda dengan yang di luar. Nangkep maksud saya? Kalau engkau hidup di luar hukum kerajaan Allah, 5.000 meter sampai ke bawah itu Irawan cuma jadi peyek. Irawan penyet. Hancur prot. Gitu. Kenapa? Karena terlalu tinggi, terlalu dahsyat. Semua kita mati kalau dilepas. Tapi kalau ada hukum lain yang kita masuk di dalam hukum aerodinamik, hukum penerbangan yang melawan gravitasi, saudara aman menikmati hidup. Saya sekarang di situ. Saya ingin saudara ada di situ. Katakan amin, saudara. Jadi nggak tergoncang kita. Sudah, sekarang apa sih yang kita cari? Semua tergoncang supaya kita mencari yang tidak tergoncang. Supaya kita hidup dalam yang tidak tergoncang. Ya, konklusi terakhir ya. Sebelum saya tutup, maaf kalau kepanjangan ya bro ya. Yang pertama, carilah kerajaan Allah. Cari, doakan, temukan, pelajari firman, minta pewahyuan. Terus, karena semuanya akan ditambahkan. Berkat, kesehatan, dan segalanya. Ya, kasih segalanya. Dikasih sukacita, dikasih damai sejahtera. Yang kedua, hiduplah dalam pemerintahan. Minta tiap hari, Tuhan, datanglah kerajaan. Perintahlah aku mau masuk dalam naungan. Aku mau masuk dalam perlindungan, pengayoman. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di hidupku seperti di surga. Keluargaku seperti di surga. Ekonomiku seperti di surga. Kesehatanku seperti di surga. Yang ketiga, hiduplah dalam hukum kerajaan Allah. Maka nggak goncang gitu. Kita bisa eksis buat kemenangan bahkan semakin naik. Semakin luar biasa di tengah kondisi goncangan. Semua mengerti, semua percaya, amin. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang hamba sampaikan walaupun rasanya terlalu singkat dan dipadatkan sedemikian rupa, tapi hamba berdoa semua umat-Mu hari ini yang mendengar boleh mengerti dan percaya. Tuhan ampuni kalau kami selama ini masih hidup di dunia, masih hidup di luar sistem kerajaan, di luar hukum, di luar pemerintahan Tuhan. Walaupun kami Kristen, kami masih bergantung pada hal-hal lain. Tapi hari ini kami mau mengikuti kehendak-Mu. Kami mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami mau cari kerajaan-Mu. Bukan cuma cari uang dalam hidup ini. Uang itu bukan apa-apa. Tidak ada kekuatan ketika goncangan terjadi. Kami mau cari kerajaan-Mu juga. Bahkan itu lebih penting dari uang. Kami mau mengejar kerajaan. Kami mau hidup dalam kerajaan. Yang kedua, kami mau minta Tuhan, datanglah kerajaan, perintahlah kehidupan. Aku mau masuk dalam perlindungan, pengayoman protektorat, supaya kehidupanku seperti di surga. Dan yang ketiga, Tuhan, aku mau tenggelam dan hidup dalam hukum, yaitu hukum kerajaan Allah. Seperti tadi, hukum aerodinamis membebaskan kami dari hukum gravitasi, sehingga kami tidak hancur dan mati, tapi kami bisa menikmati kehidupan. Amazing itu Tuhan. Terima kasih berkati umat-Mu, biar firman Tuhan yang hari ini disampaikan boleh meresap dan mengubah hidup kami. Berkati hamba-Mu, Irawan, terus Tuhan pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat, pengurapan, pewahyuan,
singkapkan hal-hal yang tersembunyi yang sedang Engkau siapkan buat dia, Tuhan. Pakai dengan luar biasa, Tuhan. Pertajam, Tuhan, dan penuhi dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Filipus Karsono untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, dan kami semua terberkati oleh firman yang disampaikan. Terima kasih Bapak Pendeta Filipus, Tuhan berkati. Baik, sebentar Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan setelah itu akan disambung dengan doa. Mari silakan yang bertugas. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Filipus Karsono. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman minggu ini, yang pertama adalah ibadah raya online GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya Minggu 8 Agustus 2021 pukul 9.00 melalui YouTube GBI Danau Bogor Raya, dilayani oleh Bapak Pendeta Sutadi Rusli dengan tema Ingatlah akan Istri Lot, disertai dengan perjamuan kudus. Yang kedua, ibadah raya GBI Jalan Tapos Cibinong Minggu 8 Agustus 2021 dapat disaksikan melalui live streaming di channel YouTube GBI Jalan Tapos Cibinong pukul 11.00, dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Karsono dengan tema Obat Ketakutan. Yang ketiga, mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship GRC setiap hari Minggu, kecuali pada minggu ketiga, pukul 7.00 melalui Zoom meeting. Yang keempat, pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono atau Ibu Theodor. Bagi jemaat yang ingin memberikan persambahan, dapat memberikannya melalui online transfer rekening ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu pada kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Bapa. Kau berkati kami melimpah untuk kuota, untuk sinyal, dengan kondisi yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan ya Tuhan, agar kami selalu mencari kerajaan Allah dan hidup dengan cara dan hukum kerajaan Allah. Berkatilah untuk Pendeta Filipus yang Tuhan berkati, untuk pelayanannya lebih lagi, untuk keluarganya, untuk kesehatannya, untuk kedepannya, untuk lebih lagi ya Bapak. Terima kasih untuk pelayan-pelayan pada hari ini juga ya Tuhan, untuk pelayan musik pujian, pelayan worship leader, dan semua pelayan yang boleh ambil bagian pada hari ini, dan memberkati, berikan berkat berlimpah, berikan kesehatan lebihnya lagi ya Bapak. Dan berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang boleh berada di sini ya Bapak. Tuhan berkati setiap pergumulan yang boleh ada dalam hidup kami, yang boleh Kau izinkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami cari Engkau ya Bapa, setiap pergumulan itu akan selesai dan Kau berikan jalan keluar yang lebih lagi ya Bapa. Hari ini kami berdoa terkhusus untuk Ibu Deborah hamba Kau ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan Tuhan untuk penyakit yang boleh Kau izinkan ya Bapa, untuk penyakit jantung yang boleh Kau izinkan dalam hidupnya. Dan percaya Tuhan sendiri yang akan turut campur, Tuhan sendiri akan memberikan kesembuhan untuk Ibu Deborah dan berikan pulih seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan yang boleh Kau izinkan untuk keluarga Bu Marliana, dan Tuhan berkati untuk suami tercinta Bapak Senhyung agar kembali menjadi ayah, menjadi suami yang boleh memperhatikan untuk anak-anak ya Bapak.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gerejamu pada hari ini ya Tuhan. Gereja di setiap tempat yang boleh melakukan kegiatan kebaktian dan berkati ya Yesus. Terkhusus untuk GBI, Tuhan berkati untuk gereja kami, untuk Ketua Sinode Bapak Ruben Adi Abraham, Gembala Pembina kami Bapak Nikono Toraharjo, untuk Gembala Rayon 7 Bapak Sutadi Rusli, Gembala GBI Tapos Pak Lukas Karsono, dan setiap Gembala cabang dan ranting, dan terkhusus untuk Gembala GRC, Tuhan berkati untuk Bapak Irawan Timothy, untuk keluarganya, untuk pelayanannya, untuk kesehatannya, untuk lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan berkati untuk bangsa kami, negara kami ya Bapak, untuk presiden kami, wakil presiden, menteri, sampai jajaran terbawahnya ya Bapak. Dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam negara kami adalah atas izin-Mu ya Bapak. Berkatilah untuk setiap pergumulan bangsa kami, untuk pandemi yang saat ini boleh Kau izinkan masih berlangsung ya Tuhan. Dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan selamatkan negara kami, Kau tidak akan biarkan negara kami jatuh. Tuhan berkati untuk ekonomi, Tuhan berkati untuk keberlangsungan negara dan bangsa kami untuk terus menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami rindu untuk menerima berkat. Mari angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan, amin. Amin, amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian pandang selalu, yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.